Halo Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Regi Kurniawan dapat kembali hadir menjumpai Anda di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Hari ini kita akan memperbincangkan sebuah tema, yakni pelayanan prima dari Kelurahan Jadi Harapan DPRD Kota Surabaya. Karena memang dari Komisi A DPRD Kota Surabaya sendiri mendorong dan bahkan juga menegaskan bahwa jajaran kelurahan ini harus secara responsif memberikan pelayanan terbaik, secara efektif dan juga efisien kepada masyarakat Kota Surabaya. Karena hal ini nantinya juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat Kota Surabaya kepada kelurahan dan juga kepada pemerintah Kota Surabaya tentunya. Dorongan seperti apa dan harapan seperti apa yang diinginkan oleh Komisi A DPRD Kota Surabaya terhadap seluruh jajaran kelurahan di seluruh Kota Surabaya. Kita akan memperbincangkan kali ini bersama dengan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Bapak Anas Karno. Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam. Sehat Pak Anas? Alhamdulillah, Mas, Alhamdulillah. sehat, ya. Pak Anas, karena tadi kan sempat saya singgung di awal sebagai prolog bahwa ada sebuah harapan Pak, ada sebuah dorongan, ada sebuah keinginan dari DPRD Kota Surabaya, terkhusus adalah Komisi A, Ya, kepada seluruh jajaran kelurahan. betul. Harapan yang seperti apa Pak, secara garis besar yang diinginkan kepada seluruh kelurahan di Kota Surabaya? Ya, baik Mas, terima kasih. Harapannya adalah tidak di DPR saja, harapan juga sebenarnya masyarakat ya. Ya. Masyarakat itu kan yang mana sering berinteraksi langsung dengan urusan Pak RT, Pak RW, dan Ya. kelurahan ya. Jajaran yang paling di bawah adalah kelurahan. Jadi pada intinya itu masyarakat apabila mengurus keperluannya rumah atau keperluan pribadinya tentang administrasi, Ya. itu harapannya kalau datang ke kelurahan ya minimal juga direspon dengan baik ya, dengan humanis juga ya, dengan direspon ya artinya dipersilakan duduk. Saya rasa itu sudah saya lihat sudah jalan lah di kota Surabaya, yang beberapa saya turun di kelurahan itu sudah berjalan dengan baik gitu. Dan apakah Ya. dorongan seperti ini tuh berangkat karena adanya ekspektasi dari masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak Anas Karno? Ya, karena ini kan juga setiap tahun itu kan ke depan itu semua kan perlu perbaikan-perbaikan semua ya. Betul. Juga terutama sekarang ini kan juga pengurusan-pengurusan itu kan banyak melalui online juga. Jadi juga banyak ada warga juga yang masih belum siap menerima adanya pengurusan tersebut melalui online juga. Akhirnya datanglah ke kelurahan. Nah, kelurahan ini adalah daripada staf-staf itu perangkatnya juga pada saat orang belum paham, saya rasa dituntun disampaikanlah dengan sabar untuk sehingga warga itu sampai paham. Betul, Itulah. betul. Ya, tapi ini sudah bagus, berjalan Ya, bagus ya. karena memang harus butuh penyesuaian begitu ya untuk Benar, pengoperasian benar. secara digital, Betul, digital itu. bagi masyarakat Kota Surabaya dengan usia-usia tertentu. Ya, itu begitu, Pak betul. Anas Ya, Karno. ya. Tapi sebenarnya Pak, kalau dari aduan masyarakat sendiri yang masuk ke DPRD Kota Surabaya Ya. terkait dengan pelayanan kelurahan, Ya, itu apa ya. saja Pak yang masuk ke Pak Anas Karno sejauh ini? Kalau aduan langsung tidak, mungkin dari chat, WA saya, telepon, itu sepertinya perpindahan daripada luar kota ke masuk ke Surabaya, secara administrasi gitu ya? administrasi, terus ke PJKK, terus administrasi lain lah, yang tentang tanah. Jadi ya itu sebenarnya saya juga sebagai itu kan bagian hukum ya, hukum dan pemerintahan nanti. Itu harus saya sampaikan itu. Kalau secara langsung di ini belum ya di komisi. Tapi kalau Pak Anas sendiri melihat pelayanan kelurahan di tempat kita, sebenarnya Pak dari seluruh perbaikan-perbaikan yang sudah ada, tentu ada beberapa hal yang memang harus perlu ditingkatkan. Nah, saya mungkin ingin bertanya ke Pak Anas terkait dengan evaluasinya, Pak. Iya. Beberapa evaluasi yang mungkin apa yang kurang dari pelayanan kelurahan di Kota Surabaya yang harus perlu ditingkatkan lagi, Pak? Ya, kalau yang saya beberapa turun itu saya rasa cukup sudah bagus, ya sudah bagus. Mungkin kalau secara manajemen sudah bagus lah. Kalau beberapa yang kurang nyaman mungkin itu person itu kan beda ya dengan kalau secara manajerial itu overall sudah bagus. Kalau person ini kan perlu pembinaan, pembimbingan agar yang mana tugas pelayanan masyarakat seperti itu dan karakter masyarakat ini banyak macam-macam.
ya kan? Ya itu harus siap memang daripada petugas-petugas masyarakat, stafnya lah, itu memang harus siap seperti itu. Ya kan? Jadi harus banyak diterima hal demikian. Jadi kan kalau tahu dulu, saya ingat, kalau rumah sakit dulu saya kecil, itu malah kalau kita ke rumah sakit, keluarga setengah mati ya. Iya. Tapi sekarang kan enggak. Betul, semuanya sudah humanis. Humanis, itulah. Ya, ingat saya waktu dulu kecil sama ibu saya, bapak saya ke rumah sakit itu malah, malah dimarah-marahin. Ini kan zaman sudah berbeda ya, eranya sudah berbeda. Hal ini mungkin juga di kelurahan pun demikian. Kalau dulu kan juga di kelurahan zaman saya kecil dulu, zaman Karang Taruna saya dulu, itu seperti itu kan. Sekarang sudah tidak lah. Gak usum, Surabaya gak usum. Ya, tidak zamannya. Ya, warga ini diterima dengan baik, diberikan solusi. Kalau belum disampaikan akan mencari solusi. Itu prinsipnya itu aja. Betul. Karena memang pada dasarnya mungkin kalau kelurahan juga karena melayani masyarakat, hospitality-nya harus terus ditingkatkan. Gitu ya. Iya, itu. Jadi kalau personal branding-nya personal branding-nya harus bagus. Maka orang juga mungkin akan lebih nyaman kalau misalkan mau bertanya apapun ke kelurahan. Karena kan orang-orang ini ada yang jalan kaki. Gojek. Itu kan seperti itu, panas-panas, siang-siang. Terus dia sendiri masih punya masalah PR yang belum selesai, kan. Terus datang ke kelurahan. Terus penerimanya juga kurang respon. Kira-kira gimana gitu? Iya. Tapi ini tidak ada di sini. Karena sudah kemarin saya yang beberapa itu, saya lihat alhamdulillah sudah orang pada menunggu tertib, satu persatu dilayani. Ya terima kasih seperti itu gambarannya. Luar biasa sekali bahwa sebenarnya kalau pelayanan kelurahannya bagus pun juga masyarakat Kota Surabaya kembali menumbuhkan rasa kepercayaan itu kepada Pemkot begitu ya Pak ya. Kota Surabaya. Gitu. Tapi kalau indikator keberhasilan dari pelayanan kelurahan sendiri itu kalau dari Komisi A DPRD Kota Surabaya seperti apa Pak? Kalau key performance indikator sendiri secara pribadi ya, kalau secara itu kan saya nggak punya datanya. Jadi kalau saya pribadi yang beberapa sering itu cukup bagus ya. Saya sendiri kemarin turun ke Kelurahan Sidoarjo Wetan itu pelayan-pelayan kepada itu dari utara, ya kan? Itu pelayanannya cukup bagus juga kok. Warga juga antri, tertib, situasinya nyaman, artinya dingin lah gitu ya. Artinya seseorang pada saat datang mengeluhkan, menyampaikan itu pun juga dengan senang hati, diterima pun oleh staf juga respon dengan baik. Itu yang menjadi note ya, yang mana sudah perbaikan seperti itu. Itu kuncinya itu. Kalau permasalahan lain bukan manajemen, itu adalah personal. Lah personal itulah yang harus diberikan pembinaan itu. Bagi saya itu. Ya. Tapi apakah selama ini sudah ada pembinaan khusus terkait dengan skill hospitality dari para pelayanan aparatur sipil kita? Saya ini kan baru ya. Jadi harapan kami ini juga tetaplah memberikan pembinaan itu wajib lah saja itu. Ini mungkin direspon oleh pemerintah kota, dilakukan kalau pembinaan ini memang bagus, agar kontrolnya tetap ada. Terus kontrol juga melakukan kerja-kerja kinerjanya juga ada panduannya jelas, begitu. Harapan itulah yang kembali lagi secara humanis tadi loh. Ya, tertib, disiplin, humanis dan harus dan respon cepat. Dan respon cepat itu. Baik Pak Anas, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita dan jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Saya masih bersama dengan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Bapak Anas Karno. Pak Anas, kita kembali lagi perbincangan mengenai pelayanan kelurahan, Pak. Tapi seberapa besar, Pak, kalau menurut Pak Anas Karno, kualitas yang diberikan aparatur kelurahan kepada kepercayaan publik terhadap pemerintah ini, seberapa besar, Pak, dampaknya, efeknya? Kelurahan ini adalah tadi ya tempat mengadunya semua permasalahan daripada warga masyarakat ya, RT RW itu. Dampaknya kalau responnya cepat, humanis itu otomatis dampak yang cukup bagus lah. Ya agar administrasi di dalam warga masyarakat itu bisa tertangani dengan baik. Apapun, mungkin tidak di administrasi saja, mungkin tempat curhatan menyampaikan hal yang mana, kemana lagi menyampaikan, kan seperti itu. Dari Pak RT-nya, dari Pak RW mungkin tidak bisa mentok, dari PMK nggak bisa mungkin disampaikanlah ke lurah menjadi penengah daripada warga masyarakat. Itu harapan mereka itu. Saya pernah mengalami karena saya pernah jadi ketua RW, ya 3 periode. Jadi cukup paham saya apa sih permasalahan-permasalahan kalau sudah mentok di RT, RW, PMK, itu gimana? Penengahnya ada Di kelurahan. Itu, karena saya kenapa menyampaikan ini karena saya pernah menjadi ketua RW, pernah ketua RT, ketua RW juga pernah, PMK juga pernah. Jadi paham tentang kemasyarakatan apa sih seperti itu. Dan respon cepat terhadap birokrasi ini kan menjadi salah satu hal yang didorong oleh Komisi A DPRD Kota Surabaya, begitu Pak. Nah sebenarnya kalau dari standar waktu ideal itu berapa menit atau berapa hari Pak kepengurusan surat? Apakah 1 kali 24 jam harus sudah jadi atau seperti apa begitu Pak Anas Karno? Itu saya belum tahu juga, belum tahu persis sih bagus ini, saya bagus. Melihat daripada respon yang tadi 1 jam atau 24 jam, itu kan melihat daripada permasalahan-permasalahan sebelumnya ya. Permasalahan ada tingkatan-tingkatan kesulitan ya. Apa? Saya rasa kalau hal-hal yang biasa aja secara administrasi data lengkap semua, saya rasa mungkin bisa cepat tertangani dan selesai. Apalagi dibantu dengan teknologi Klampit. Ya, itu kan tadi sudah ada program itu dan itu. Jadi hal-hal yang mungkin tentang administrasi secara sistem, saya rasa bisa selesai lah. Gitu. Harusnya mungkin dari pihak kelurahan hanya sebagai supporting aja begitu kali ya Pak ya? Iya, supporting juga melihat meng-cross-check kelengkapan tentang data-data tersebut. Kalau itu saya rasa data semua lengkap, saya rasa itu bisa jalan lebih lancar lebih lancar aja. Itu sih. Tapi bagaimana Pak cara memastikan begitu ya setiap aduan warga ini bisa terselesaikan dengan baik begitu? Apakah warga juga perlu kontrol terhadap kualitas pelayanan? Kalau misalkan ada kualitas pelayanan yang kurang bagus mungkin bisa disampaikan kepada rekan-rekan di Komisi A DPRD Kota Surabaya begitu? Ya, saya rasa hal ini kan tidak terlalu sampai jauh ke komisi ya. Saya rasa tentang terkecuali ada hal-hal yang menyangkut memang semua sudah lengkap dan semua mekanisme dilakukan tapi ada kendala. Mungkin bisa langsung komisi A. Nah, sampai komisi A kalau ada nomor saya juga mungkin bisa chat saya cukup atau teman-teman komisi A lain saya rasa bisa membantu untuk mencarikan solusi. Ya, hal itu kan harus ada 2 arah sehingga permasalahan itu apa sebenarnya sih? Permasalahan apa sih sehingga sudah mentok di kelurahan tidak bisa. Itu harus ada solusi. Mungkin bisa di komisi atau cukup kalau saya cukup aja insya Allah mungkin akan saya bantu. Berarti selama ini dari Komisi A DPRD Kota Surabaya sendiri juga rutin Pak memonitoring pelayanan dari kelurahan ini sendiri? Saya rasa teman-teman Komisi A ini kan karena di bidangnya itu saya rasa teman-teman cukup juga ke lapangan, memonitoring itu saya rasa teman-teman seperti itu Komisi A. Karena juga teman-teman kan juga wilayah rumahnya masing-masing. Setelah otomatis saya rasa yakin teman-teman juga disampaikan keluhan warga masyarakat itu kepada teman-teman Komisi A itu. Agar pelayanan kelurahan juga tetap bisa humanis, tetap bisa responsif begitu ya. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Tapi mungkin kita perlu refresh lagi begitu Pak. Sebenarnya humanis yang seperti apa yang kembali lagi menjadi indikator dari Komisi A kepada rekan-rekan di kelurahan begitu. Ya, seperti awal tadi saya sampaikan secara humanis itu adalah pada saat pelayanan itu pelayanan itu diterima dengan baik, dengan senyum, dipertanyakan permasalahan apa keluhannya, direspon dengan baik dulu. Kalau ini belum untuk menyampaikan
kekurangan-kekurangannya. Terus kalau memang belum hari ini, sampaikanlah kembali dengan baik juga untuk berikutnya. Terus juga kepada lurah, maksud saya ini camat, kalau ada warga, kalau belum tahu nomornya ya cukup ditanggapi dengan baik. Seperti jangan sama saya, ada Mas mohon izin, maaf dengan siapa Pak, begitu. Iya, betul. Iya, iya Pak, saya perkenalkan Anas Karno. Iya. Masyarakat kan, ada perlu apa Pak Anas? Kan begitu juga. Oh baik Pak, perlu ini. Kalau jenengan pas repot lagi seperti ini, ya Pak mohon maaf saya masih ada kegiatan. Nanti saya telepon atau jawab kembali. Itu aja. Masalah belum ketemu itu rasanya, Iya. Itu cukup menggembirakan lah ini. Sebenarnya kalaupun masalahnya belum tertangani, tapi kalau direspon secara humanis, maka masyarakat juga pasti yang emosinya tadi tinggi. Ya, memang kondisinya Pak Lurahnya lagi repot begitu ya? Ada kegiatan lain ya. Tapi saya sudah direspon Pak. Direspon begitu. Itu maksudnya itu salah satu yang wajib lah dilakukan seperti itu. Ya, itu sih Mas. Berarti apakah kesimpulannya begitu Mbak? Kemampuan berkomunikasi itu apakah sama pentingnya dengan kemampuan untuk menyelesaikan administrasi Pak? Kalau di kelurahan. Yang pertama adalah komunikasi dulu. Oke. Komunikasi itu akhirnya nanti melangkah yang kedua untuk menyelesaikan administrasi. Kan begitu. Kalau itu belum pun disampaikan komunikasi kembali. Itu sebenarnya itu kok. Sebenarnya itu. Warga itu seneng ya. Seperti saya juga warga, nggak kenal pun. Saya jawab. Saya nggak bisa pun seandainya menyelesaikan sesuatu. Saya jawab apa adanya. Mohon maaf, masih belum bisa Bapak karena ini seperti ini. Terima kasih kok malam. Baik Pak, terima kasih. Itu. Nah, ini juga nomor nggak saya simpen. Boleh siapa tahu nomor saya. Lurah pun, camat pun harus. Pak Wali Kota sudah memberikan nomor hotline-nya. Bayangkan, itu kita apresiasi kepada Wali Kota Surabaya Bapak Eri ya. Iya kan nomornya, hotline itu jelas. Bales sih kan satu-satu. Betul. Bayangkan Mas. Iya. Se-Surabaya. Lurah kan hanya wilayah RW, betul. RT. Harusnya lebih mudah begitu ya? Iya, lebih mudah. Keluarnya tidak sebanyak seperti Kota Surabaya. Betul sekali. Pak Anas, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat. Suara untuk Perubahan.
Sobat Lentera, Anda masih menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Saya masih bersama dengan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Bapak Anas Karno. Pak Anas, kita kembali lagi Ya. memperbincangkan mengenai masalah pelayanan kelurahan yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Anas bahwa kelurahan di Kota Surabaya pun sudah cukup bagus. Saya sebagai Ya. orang yang tinggal di Surabaya pun juga merasakan hal Merasakan yang ya. sama begitu. Ya. Bahwa kalau dulu memang harus diakui bersama bahwa pelayanan kelurahan tidak sebagus hari ini begitu Gitu ya. ya. Dulu mungkin masih harus bolak-balik ke kelurahan, tapi Ya. sekarang orang kadang menyelesaikan administrasi itu sambil rebahan. Ya, tidak perlu tatap muka gini kan ya. Betul, Ya. tapi mungkin untuk usia-usia tertentu mungkin Betul. masih akan datang ke kelurahan untuk meminta bantuan, begitu. Bantuan. Tapi Pak, yang mungkin saya bisa tanyakan adalah bagaimana cara membangun budaya melayani di kelurahan itu tidak hanya sekadar menyelesaikan rutinitas birokrasi. Ya. Tentu ada sentuhan-sentuhan humanis seperti yang Ya. Pak Anas tadi sampaikan, tapi bagaimana cara membangun budayanya, Pak? Memang itu tidak mudah ya. Memang sekarang ini zaman sampai saat ini zaman Ya. kan sudah bergesernya sudah beda zaman-zaman seperti dahulu. Betul. Ya kan? Terutama adab. Ya, kalau bahasa Jawa tata krama. Itu kan memang Surabaya ya, tapi Ya. tetap unggah-ungguh Iya, kan betul. harus dijaga. Betul, betul. Artinya ya seperti disampaikan pada saat ada orang yang datang untuk butuh pelayan di kelurahan ya diterima pertama dengan senyuman aja tuh poin ya betul Mas ya. 3S begitu ya, senyum, Ya. salam, sapa. Ya kan itu Iya. benar nggak ya? Betul, betul. Itu jadi itu kan cukup yang hal yang manusiawi lah. Kalau datang yang tadi awal-awal panas datang terus diterima. Ya sama kalau assalamualaikum salam, Ibu mohon maaf. Ya. Ada yang bisa saya bantu. Wah rasanya. Meskipun ini sebenarnya nggak selesai lama ya. Iya. Tapi kalau dengan seperti itu awal dibukanya dengan prolog yang awal itu saya rasa orang akan dengan senang dan kalau diberi sosialisasi yang baik tentang hal-halnya itu akan bisa menerima juga dengan baik. Akan cepat menerima Betul, dengan akalnya betul, kan gitu ya. Itu kalau kurang Bu ini harus dilengkapi ya. Ini surat yang ini harus ini. Saya rasa Ya. itulah. Itu awalnya itu. Paling tidak ketika saya tuh pernah membaca Pak feedback pelayanan tuh paling tidak ada 2 katanya. Oh, iya. Kalau nggak Gimana? respon sama reason. Oh, Respon dan reason. Orang kalau diberikan respon dan reason tentu akan senang Iya, begitu, iya, Pak, ya, iya, betul, dan akan betul. cepat menerima. Iya, Iya. betul. Tapi sejauh ini Pak Anas Karno, Komisi A DPRD Kota Surabaya sendiri bagaimana mekanisme controllingnya, mekanisme pengawasannya terhadap pelayanan kelurahan sejauh ini berlangsung seperti apa, Pak? Ya, berlangsung ini saya makanya kemarin turun yang ke Sidoarjo Wetan itu karena ada masyarakat mengadu itu belum direspon Ya. dengan baik. Makanya saya hadir ke sana untuk menanyakan permasalahannya apa. Ini kan warga. Warga ini tetap harus dilayani dengan baik. Kalau panjenengan Pak Lurah belum bisa menyelesaikan, ya dijawablah. Kalau panjenengan juga ini belum bisa ditemui, bilang saja masih ada kegiatan. Jangan malah tidak direspon dengan baik. Nah inilah memang perlu dengan bentuknya pembinaan, baik dari jajaran kecamatan, lurah, sampai di jajaran sebenarnya. Perlu itu Pak. Itu penting Pak. Saya juga perlu kok, harus ada seperti dalam hal DPRD ini BIMTEK, kan tujuannya juga seperti itu. Iya, Tetap serius waspada, controlling, dan melakukan tetap yang terbaik. Namanya manusia itu kan mesti harus ada diingatkan ya. Seperti hal-hal pembinaan dan pencerahan tuh Iya, tetaplah Pak. Karena kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. betul. Kita kadang-kadang lupa dari kontrol tersebut. Ya, gitu. Jadi harapan kami juga ada pembinaan lah. Terutama awalnya mungkin di camatnya, terus lurah nanti bisa turun ke staf pelayanan kelurahan tersebut. Itu harapan saya. Ya. Dan untuk meningkatkan pelayanan mungkin selain tadi melakukan pembinaan begitu, Betul. apakah DPRD juga nantinya akan mendorong reward dan juga punishment Pak untuk aparatur sipil negara yang mungkin berhasil menyelesaikan masalah warganya dengan KPI tertentu atau mungkin yang mungkin agak sedikit abai begitu diberikan punishment pada akhirnya. Apakah akan didorong seperti itu nantinya Pak? Kalau punishment itu kan
bukan tugas daripada DPR, tidak di situ ya, karena di eksekutif ya. Tugasnya adalah mengontrol, Ya. akan nanti menyampaikan dan memberikan masukan-masukan seperti apa. Sehingga hal-hal itu perlu perbaikan-perbaikan sehingga ada reward dan punishment di situ. Ya, ya. Ya, kalau kita memang tugasnya di situ. Lebih ke Eksekusi kan mengawasi begitu ya? mengawasi. Eksekusi kan bukan di DPR ya, DPRD Kota Surabaya. Ya. Itu. Tapi mungkin kalau untuk mendorong pasti Ya, begitu mendorong pasti ya, memberikan kontrol pasti. Betul. Itu tugas-tugas dari Ya. DPRD. Dan sejauh ini kalau Pak Anas Karno sendiri melihat bagaimana Pak komunikasi antara kelurahan, kecamatan, dan juga Ya. mungkin OPD di wilayah pemerintah Kota Surabaya dalam menyelesaikan permasalahan warga, apakah sejauh ini sudah cukup baik Oh, iya. atau perlu ada evaluasi Betul. tertentu? Saya kemarin mencoba kebetulan ada warga yang kurang mampu, itu tidak bisa mengambil ijazah. Saya mencoba-coba untuk chat untuk kelurahan, diresponlah bahwa warga itu yang tidak bisa mengambil ijazah, alhamdulillah diselesaikan. Artinya ada sekarang namanya Kampung Pancasila kan? Iya, betul. Hal tersebut warga tidak mampu tadi bergotong royong dan di situ ada bulurahnya. Ya. Nah, inilah bentuk kepedulian bulurah tentang kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu tadi ada permasalahan. Tidak secara administrasi, tapi secara real permasalahan yang tidak selesaikan. Ini saya apresiasi nih kebetulan. Saya waduh, diberi foto-foto. Sudah Pak, ini kita bantu dengan dari Kampung Pancasila, kita gotong royong sehingga warga tersebut yang tidak mampu anaknya bisa mengambil ijazah. Loh, ini loh. Ini yang harus mendapat apresiasi. Ya. Iya, ini. Jadi kalau lurahnya, camatnya tahu dan monitoring sehari-hari bentuk warganya seperti apa. Saya yakin seperti tadi, Bu Lurah yang tadi. Sudah Pak Anas, ini ada Kampung Pancasila. Ini kita gotong royong untuk mengambil ijazah anak tersebut. Seperti inilah yang kita harapkan itu jadi kinerja daripada lurah-lurah itu. Iya. Dan terakhir mungkin Pak Anas, apa yang bisa disampaikan kepada Pak Lurah di Kota Surabaya atau Bu Lurah di Kota Surabaya terkait dengan evaluasi-evaluasi apa yang bisa mereka lakukan sehingga pelayanan cukup bisa tercipta dengan baik, responsif, dan juga humanis. Mungkin apa yang bisa disampaikan kepada Lurah, Pak? Monggo silakan Pak Anas. Terima kasih. Saya berpesan menyampaikan kepada Pak Lurah atau Bu Lurah, apabila ada warga masyarakatnya yang menyampaikan unek-uneknya, nyuwun tolong untuk direspon, ya, agar permasalahan tidak diadministrasi saja, tetapi permasalahan warga di sekitar itu bisa terselesaikan. Dan mungkin bagi lurah-lurah Surabaya yang memang masih belum selesai bisa datang ke Komisi A agar permasalahan-permasalahan tersebut bisa ada solusi. Terima kasih gitu Mas. Ya. Terima kasih Pak Anas Karno, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya. Semoga cita-cita ini sejalan dengan pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk warga Kota Surabaya. Terima kasih sekali lagi Pak Anas Karno. Dan terima kasih juga untuk Anda Sobat Lentera yang sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Saya Riki Kurniawan, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.